Orang yang niat untuk menegakkan agama Allah, maka dia akan mencari istri yang membantu menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Ana mau cari harim yang sholat 5 waktu. Ana mau cari harim yang berbakti sama orang tuanya. Ana mau cari istri yang tiap hari 1 juz baca Al-Quran. Ada dia enggak, ana mau cari harim yang dayin. Urusan wajah ya harus jamil lah, tetap lah. Nggak apa-apa jemaah. Tapi dia punya target utama agama. Karena ada orang-orang yang target utamanya kecantikan. Ayo harim, dia ngeliat harim ya apa cocok kita. Cuma harim iki sol ini bolong-bolong. Oh tenang, kita orang genak nonggo. Ini tujuan utamanya sudah dia mau bicara agama, enggak dia. Karena buktinya dia ketika dikasih tahu tentang agamanya tetap dia terima. Tapi orang kalau solinya kayak gitu nggak mau gitu orang. Walaupun jamil enggak. Karena anak butuh harim yang membantu anak urusan akhirat. Yang lihat lagi ada mertua-mertua calon mertua yang minta mahar banyak. Di Ampel ini piro pasarannya coba? Nah, piro coba? 100 juta. 100 juta sekarang. Jember Homsin. Iya tergantung jamaah, tergantung harimnya. Waman yaktubil hasna falyasbir ala ghala'il muhur. Itu katanya orang Arab tuh. Barang siapa yang melamar perempuan yang cantik, dia harus sabar nganterno mahar yang banyak sekali. Ada Mus'ab bin Zubair. Ini seorang tabi'in, anaknya Zubair bin Awam ya. Dia itu menikah dengan Aisyah binti Talha bin Ubaidillah. Subhanallah ya. Zubair bin Awam termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Talha bin Ubaidillah termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini Talha punya anak namanya Aisyah. Ayu nih jemaah. Nggak ada perempuan lebih cantik dari dia pada masa itu. Ini Mus'ab kepingin dia zuat sama Aisyah plus sama Sukainah binti Husain. Namanya Aminah binti Husain, anaknya Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi SAW. Kepingin dia zuat 2 hari ini, dua-duanya cantik. Dan Allah kasih jam. Dia bisa menggabungkan 2 ini. Aisyah waktu nikah sama Aisyah dikasih mahar 100.000 dinar. Kira-kira 500 miliar. Mahari. Sanggup. Sampai mati tidak zuat kita jamaah. Sampai mati ngenteh ini tidak zuat. Sampai seperti itu. Tapi ternyata wanita yang berkah itu adalah wanita yang sedikit maharnya. Makanya kalau antum melihat orang tua calon istri ini kok mintanya banyak-banyak ya ini itu, kita perlu khawatir. Jangan-jangan tidak berkah anak zuat sama perempuan ini. Padahal ketika kita zuat, doanya apa? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Inna min yumnil mar'ah, kata Nabi SAW, termasuk berkahnya perempuan itu adalah sedikitnya maharnya. Maka ketika orang niatnya sudah benar nikah, insya Allah kelanjutannya itu benar. Cuma kita ini para laki-laki, kemarin anak kajian buat emak-emak Wismari, anak mau sama mereka. Pagi ini anak akan genakno bapak-bapak. Karena banyak laki-laki yang merasa bahwa anak sudah berikan hak-hak dia, Ustaz. Bukan bicara hak, bicara ihsan. Tahu bicara hak itu? Kita naik ojek, sepakat bayar 10.000. Itu haknya dia kan? Sampai kita kasih 10.000. Kita berbuat baik nggak sama dia?
Ya memang kewajiban sudah seperti itu. Ketika antum kasih dia 20.000, itu ihsan. Dan Allah yuhibbul muhsinin. Allah cinta sama orang-orang yang suka berbuat baik. Apalagi dia berbuat baik kepada istrinya. Yang Nabi SAW mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama siapa? Sama istrinya gitu loh. Bukan sama orang lain. Kita ini kadang-kadang khair sama orang lain. Kita nggak pernah ngobrol sama istri kita. Yang penting fulus sudah anak kasih. Sampai anak pernah ketemu sama istri 2 jenderal sama. Waktu haji dia ngomong, Ustaz sampaikan kepada suami-suami kita, Ustaz, kalau urusan fulus nggak pernah kurang gitu, Ustaz. Tapi kita butuh perhatian, Ustaz. Wanita itu bukan boneka. Dia adalah manusia yang memiliki perasaan, yang perasaannya lebih lembut daripada laki-laki. Yang dia sejak kecil, perempuan itu sudah dibesarkan dengan perhiasan. Sejak kecil, antum lihat tuh, bayi, cilik kayak anting. Padahal dia tidak ngerti apa-apa. Ki apa iki bapak ibu gue? Dikasih bandu, dikasih baju api-api. Dia nggak ngerti, tapi memang dia kayak gitu sejak kecil. Dididik seperti itu, dan sampai besar perempuan itu suka dengan perhiasan, dan dia lembut perempuan itu. Khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Nih, nanti hari kiamat kalau bicara orang baik itu, kita akan ketahuan, lo fulan iki gendam ibu cuy tersatu. Dia selalu memuliakan istrinya. Bahkan Nabi SAW mengatakan rifqan bil qawarir, yang lembut kalian sama gelas-gelas kaca. Antum tahu gelas ini kalau kita salah pegang jatuh pecah sama. Dan perempuan seperti itu. Makanya ada perempuan yang mengatakan, Ustaz, gelas pecah, Ustaz, tidak bisa direkatkan lagi, Ustaz. Bisa direkatkan tapi ada bekasnya. Bisa nggak bekas itu dihilangkan? Itu kusingannya. Bisa aja. Bisa. Suami yang baik bisa menghilangkan itu. Rasul SAW itu pernah menikah dengan Sofia. Belum nikah sama Sofia. Sofia binti Huyai bin Akhtab Al-Yahudiyah, Yahudi. Bapaknya Sofia ini, Huyai bin Akhtab, dibunuh ketika perang Bani Quraidah. Dipenggal kepalanya. Bapaknya ini sosok Yahudi, yang Yahudi tulen, yang benci sama Islam, jemaah. Sampai ketika dia mau dibunuh, dia tahu dia mau dibunuh. Itu bajunya disobekin, jemaah, supaya nggak diambil sama umat Islam. Setelah dia dipenggal kepalanya, ditanya, apakah engkau nggak ingin beriman? Enggak, kata dia. Ini sudah takdir buat orang-orang Yahudi, kata dia. Dipenggal kepalanya. Kemudian suaminya Sofia itu terbunuh pada waktu perang Khaybar, di Khaybar sana. Karena berkhianat nih orang. Sama, mertuanya berkhianat, ini menantunya. Ini ya, bagaimana seorang wanita yang ayahnya dibunuh oleh suaminya. Ceritakan bahwa Nabi ini berusaha minta maaf sama Sofia. Padahal salah. Tapi itulah laki-laki sejati. Jadi kalau seorang laki-laki minta maaf karena dia salah, ya biasa aja, Pak. Tapi kalau laki-laki minta maaf padahal belum tentu dia salah, itu laki-laki yang bijaksana, kena orang. Dan laki-laki yang minta maaf walaupun dia tidak salah, itu namanya suami. Makanya antum itu di bojo itu, jok ngenteni salah baru minta maaf. Loh, Anda tidak salah. Suami itu minta maaf walaupun
Nggak salah, datang Anda minta maaf. Nabi SAW melakukan itu. Subhanallah. Di rumah Nabi SAW piring pecah. Apakah Nabi marah-marah? Lah. Ada satu sahabat yang minta nasihat kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ausi sallallahu alaihi wasallam. Kasih wasiat aku wahai Rasulullah. Apa wasiat Nabi SAW? Satu jawabannya. La taghdab. Jangan marah. Ini kepingin wasiat yang banyak, kasih wasiat ini itu. Akhirnya ausini ya Rasulullah. Maksudnya kasih wasiat lain ya Rasulullah. La taghdab. Jangan marah. Ausini ya Rasulullah. La taghdab. Jangan marah. Walakal jannah. Melbu surga. Bayangin. Karena di antara sifat penghuni surga itu wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi penghuni surga itu adalah orang yang suka menahan emosinya. Ketika dia marah, dia langsung diem. Ada suami-suami kalau marah mengungkit-ungkit kebaikannya kepada istrinya. Ada suami kalau marah, UI kisah ganggu oleh macam. Sampai mana kita? Suami yang marah. Ada suami-suami yang marah. Nah, alhamdulillah. Ada suami kalau marah keluar kebun binatang. Nah, yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Jaga lisan. Kalau engkau harus marah, diam. Mungkin istri melakukan hal yang tidak kita sukai karena dia wanita. Istri kita itu belum bidadari. Kalau dia melakukan hal-hal yang menyakitkan hati, ya itulah perempuan. Antum kalau tanya sama Harimnya fulan, harimu kayak gitu, ya bodoh. Harimnya fulan, ya bodoh kan. Terus apa tugas kita? Sabar. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri-istri kalian dengan cara yang patut. Kita lihat ya, rumahnya Fatimah. Fatimah ini didikannya siapa? Rasulullah SAW dan Khadijah. Bayangin. Dia nikah sama Ali bin Abi Thalib. Nikah sama sepupunya Nabi SAW. Suatu hari di siang hari, Nabi SAW ke rumahnya Fatimah. Loh, kok nggak ada suaminya? Biasanya waktu itu Ali tidur. Maka Rasulullah SAW tanya, Aina ibnu ammiki? Nggak ditanya mana suamimu, di mana anak pamanmu. Diingatkan dengan hubungan kekerabatan, bukan hubungan pernikahan. Kalau dikatakan mana suamimu, yang ditanya adalah hubungan pernikahan. Tapi tanya aina ibnu ammiki, mana anak pamanmu, itu dihubungkan dengan, diingatkan dengan hubungan kekerabatannya. Kana baini wa bainahu syai'. Tadi ada masalah aku sama dia. Faghadaban, lalu dia marah sama aku kan. Falam yaqil indi, dia nggak tidur siang di sini. Tuh, suami yang baik kalau punya masalah diam pergi. Kadang-kadang sama istrinya, loh, nanti bang, ojo budal disik gini, mari lo disik. Ada perempuan-perempuan yang kayak gitu siapa? Umum ya? Masya Allah. Metuh. Ini musola dikunci enggak? Siapa yang kunci? Amar. Ini Ali bin Abi Thalib punya masalah sama harimnya. Keluar dari rumahnya, ndak nongkrong jemaah. Kadang-kala orang kan kalau punya masalah kemana? Warung kopi, nongkrong, majelis, kemana, pergi ke kafe. Nah, Nabi SAW minta tolong sama orang, carikan Ali.
dicari tidur di masjid jemaah. Didatangi sama Nabi SAW. Maka di sini laki-laki yang punya masalah, tinggalkan rumahmu, berangkat ke rumah Allah Azza wa Jalla. Walaupun cuma tidur. Tidur. Boleh tidur di musola? Boleh. Kamar makannya. Tapi ya apa sih tidur di kunci ya, Pak? Tidur kan? Ali tidur di masjid. Ini menunjukkan bahwa saya boleh tidur di masjid kalau ada perlunya, boleh. Tapi sebagian orang ya ditulis di masjidnya dilarang tidur. Loh, wong ini kesel, capek, punya masalah sama harimnya, tidak boleh tidur lagi di masjid. Makanya orang-orang yang tidur di masjid itu mungkin memang orang-orang yang punya masalah sama tidur di masjid. Oh, kayaknya dia masalah. Ngantuk ya. Loh, soal aja. Akhirnya Nabi SAW datang. Ini juga ya, para mertua yang anaknya punya masalah, yang engkau harus turun tangan. Jangan sampai yang kecil dibesar-besarkan. Karena ada istilah orang Arab itu ja'ala minal habbati qubbah. Ada orang yang dari biji yang kecil dijadikan besar kayak kubah. Nabi SAW datang jumpain Ali. Nggak ditanya kenapa kau nggak tidur siang di rumah. Ada apa dengan putriku? Nabi SAW membangunkan kum abaturab, kum abaturab. Ali itu tidur sampai pundaknya ini tersingkap dari selendangnya dan kena tanah. Jadi para mertua ketika tahu anaknya punya masalah dengan menantunya, tolong selesaikan dengan bijak. Katakan kepada dia, ya segitulah sing sabar, yang sabar menghadapi perempuan, bukan menghadapi anak, menghadapi perempuan secara umum. Abu Bakar Siddiq itu ceritanya anaknya Nabi SAW, Fatimah, dan menantu Nabi SAW Ali ada masalah di rumahnya itu. Cuma bagaimana menyelesaikan masalah itu? Dengan diam, dengan pergi kadang-kala, dengan minta maaf nantinya. Suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu lewat depan rumah Nabi SAW. Dengar suaranya Aisyah teriak-teriak. Teriak sama Nabi SAW. Ada ribut nih. Perempuan itu kadang-kadang kalau ribut nggak bisa nahan emosi, kemudian dia teriak. Apa yang dilakukan suami? Teriak tambah keras lagi. Nggak kayak gitu. Akhirnya Abu Bakar ketuk pintu rumah Nabi SAW, minta izin boleh masuk. Masuk ke rumah Nabi SAW. Datang ke Aisyah, mau digampar Aisyah sama Abu Bakar. Datang marah Abu Bakar. Atarfa'ina sautaki ala Rasulillah SAW. Berani-beraninya engkau mengangkat suaramu di atas Rasulullah SAW. Abu Bakar mengingatkan Aisyah dengan posisi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah SAW. Tapi ketika di rumah posisi Nabi sebagai apa saat itu? Suami. Beliau tahu posisi dia sebagai suami dan beliau tetap utusan Allah Azza wa Jalla. Itu Nabi pasang badan, Abu Bakar ditahan supaya jangan sampai dekat sama Aisyah. Abu Bakar nggak tahan keluar. Kira-kira kita kalau ada mertua kita mau genakno anake, ammi ahlan fadhal mi. Genakno ammi iki, kesel gitu orang. Kita itu akan farhat. Ya Allah, alhamdulillah, teko mertua, alhamdulillah. Nggak seperti itu menyelesaikan masalah. Suruh pulang mertua, enggak, ini urusanku. Ami, apa namanya? Urusan anak. Ini harimnya anak. Fadhal ami, pulang. Pulang Abu Bakar. Selesai pulang, Rasulullah SAW duduk sama Aisyah. Engkau nggak ngelihat tadi aku belain engkau dari orang itu? Jadi, maksudnya belain dari bapaknya dia sendiri gitu. Ini dijadikan bahan untuk memperbaiki hubungan seharusnya. Kita jangan suka mertua ikut campur sebenarnya. Kita kan amin ya insya Allah. Anda bisa menyelesaikan masalah sama Anda punya hari. Maka ahibati fillah, ketika seorang membina rumah tangga, dia harus siap dengan datangnya badai di sana.
Kalau putrinya Abu Bakar seperti itu, istrinya Nabi Muhammad SAW seperti itu, putrinya Nabi tadi Fatimah radhiyallahu ta'ala seperti itu, ternyata memang tabiat wanita itu sama. Apalagi istri kita tidak hafal 2000 hadis. Ini Aisyah hafal 2000 hadis ya maaf, plus hafal Quran. Seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain. Aku benar-benar menimpakan kesusahan urusan haknya dua orang yang lemah. Siapa dua orang yang lemah ini? Al-mar'atu wal yatim. Mar'ah, perempuan sama anak yatim. Mereka dua orang lemah yang harus diperhatikan sama kita. Dan subhanallah ya, keromantisan Nabi SAW di rumah itu perlu dicontoh sama Nabi SAW ya. Beliau makan bareng sama istri. Kita kalau lihat anak-anak sudah tertidur ya, biasanya kan romantis itu saat turunnya dua anak. Kalau sudah punya anak, aduh teruwet ngurusin anak-anak. Nggak ono sayang-sayangannya, sudah ono meneng. Itu Nabi SAW. Beliau sudah berumur 60 tahun jemaah, tetap romantis. Mandi bareng. Tadi belum makan ya, mandi itu bareng. Kita dulu mandi bareng kapan? Kemanten baru. Oh, atus bareng, atus meneng. Saiki antri atus sih. Sama istri. Bang mau mandi bang? Foto atus. Oh, bunda isa atus bareng meneng ya bang. Oh, ndak isa atus tuwe. Mandi bareng sama. Ini dicontohkan sama Rasulullah SAW. Karena rutinitas itu membosankan. Maka kita perlu hancurkan rutinitas itu dengan melakukan hal-hal yang baru. Mandi bareng sama hal ini. Makan. Bagaimana ketika makan daging yang ada tulang? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi itu ambil daging itu, terus digigit sama Nabi SAW. Oh, Aisyah dulu yang gigit, terus diambil sama Nabi SAW. Fawada'a fahu ala mawdi'i fiyya. Nabi SAW itu meletakkan mulutnya di tempat aku gigit dagingnya. Kalau kita kan ada Sunda kalau Indonesia nganyar. Jadi sama bekas istri kita kadang-kadang sudah tidak mau. Minum juga seperti itu. Apalagi sekarang perempuan sudah bekas minum, kalau dia minum di gelas, bismillah. Kadang-kadang ada bekasnya kan. Apalagi lipstick sekarang. Itu Aisyah radhiyallahu anha minum, lalu Nabi SAW ambil gelasnya, dicari tempat mulutnya Aisyah itu, diminum dari tempat itu. Sallallahu alaihi wasallam. Kita nih kadang-kadang wis ana ndak iso koyo ngono zatan iki wis kaku kok ini wis. Loh. Besi yang kaku itu kari dipanasi lemes. Kita nggak mau masalahnya. Kita nggak mau merubah karakter kita. Sedangkan kita udah dikasih tahu perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dia tuh seperti itu. Dia perasaannya lebih peka daripada kita laki-laki. Maka tolong kita berubah jemaah. Genap loh gitu. Oh, perempuan tuh suka sama hadiah. Tahabu. Apa? Di sini ada toko bunga. Ada. Tadi malam Anda lihat pinggir jalan sana. Sedap malam. Maksud tadi kaset no pucu sedap malam. Beli mawar, beli apa? Ini kalau bicara sekedar menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Jadi kadang-kala pernah ada cinta kemudian pergi, pulang dari sini, atau jangan pulang kecuali bawa hadiah. Lihat, kadang-kala bunga di pinggir jalan bisa ambil. Sampai anak punya anak tuh kadang-kala ngambilkan bunga. Baba, ini bang, kasihkan mama. Dia karena melihat bapaknya ngasih bunga sama ibunya, anak pun ingin bagaimana ayahnya ini juga menyenangkan bundanya gitu. Kadang-kadang kita nggak pernah sama. Ini kita malah aduh dah usah. Al-Ladhifi sudah. Yang penting kayak gini, yang penting kita hidup, ya kita jalani bersama-sama. Enggak sama. Ada kondisi-kondisi jenuh, bosan.
Maka kita yang suka keluar rumah, majilah Selasa Maharim kita. Kemudian Nabi SAW itu kalau pulang ke rumah nggak langsung tidur. Beliau alaihissalatu wassalam masuk ke kamarnya. Kata cerita Ibnu Abbas, ketika Nabi SAW di rumahnya Maimunah bintul Harith. Maimunah ini halahnya siapa? Ibnu Abbas. Nabi ngobrol. Perempuan ini butuh teman ngobrol. Dan laki-laki tolong rungokno. Ketika istri cerita, Masya Allah, Masya Allah. Kita kan kadang-kadang kalau istri cerita, mau cerita, aku bang, ono kejadian kayak gini bang. Wih seru aku. Nggak hati cerita aja bang, seru. Lu dengarkan. Kita ini kalau ngobrol sama sohib kita, panjang. Berjam-jam kita ngobrol. Kemudian kita pulang ke rumah hanya untuk regut. Sudah selesai, habis, bahan kita sudah habis. Gak apa-apa, kalau bahanmu habis, engkau dengarkan istri. Kadang-kadang istri kepingin cerita, ceritakan sesuatu kepada dia. Nabi alaihissalatu wassalam pernah Aisyah itu cerita, radhiyallahu anha, cerita tentang 11 perempuan ya, yang dia menceritakan tentang suaminya, panjang ceritanya jamaah. Nabi mendengarkan sallallahu alaihi wasallam sampai selesai, baru beliau memberikan komentar. Orang yang memberikan komentar itu berarti dia mendengarkan. Kita, istri kita cerita, dapat 2 menit tahu ya sergut gitu. Bang, nggak ngerungokno bang. Aduh kesel gitu orang alafu. Tadi engkau majelis sama sohib-sohibmu nggak capek engkau, nggak lelah. Majelis sama istrimu, mereka perlu didengarkan. Kalau kita tidak mendengarkan curahan hati mereka, mereka akan cari orang lain yang mendengarkan curahan hati mereka. Dan sekarang bahaya sekali dengan adanya handphone. Kalau ada orang melihat harim kita, orang itu akan memuji, Masya Allah Cik Ayuni. Kita tiap hari melihat harim kita bersolek, berdandan, nggak pernah ngomong ayu. Maka tolong puji istri. Karena jiwa manusia itu ingin dipuji, apalagi ini istrimu yang dia memang berdandan, bersolek untuk menyambutmu. Ketika kau lihat, ya Allah, Masya Allah, kena nih ya, Masya Allah. Ada seorang syekh yang pernah datang ke rumah anak itu sampai malam. Dikasih makanan Arab ya, anak punya istrinya, jamu dia. Selesai makan dia mau pulang. Siapa yang masak tadi kata dia? Istri anak syekh. Kata syekh itu mengatakan, anak doakan semoga yang masak itu tangannya dijauhkan dari api neraka. Kita itu kadang-kadang nggak pernah muji kayak gitu sama